Karena di mana kalau di waktu tahapan itu kita kegiatan itu lebih ke eksternal, kita melibatkan pihak luar. Kenapa sih Pak harus pemilih pemula? Kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Di mana apa artinya partisipasi? Ada beberapa yang mungkin belum memiliki hak suaranya. Itu cara menerapkan ke sekolah-sekolah itu biasanya dengan cara apa sih? Jadi di mana diperlukan misalnya kertas surat suara, kotak suara, bilik suara dan sebagainya, itu mungkin bisa diadopsi. Pasti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pemilih pemula. Itu biasanya sering muncul itu apa, Pak? Nah, di antaranya yang paling sering itu ya ini, untuk apa sih kita harus memilih? Kenapa sih kita harus memilih, atau kita itu kenapa sebagai rakyat kok harus memiliki pemimpin yang harus dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Banyuwangi. Bersama dengan saya Yofi Widianto yang akan menemani podcast pada hari ini. Dan tema podcast pada hari ini adalah sosialisasi pasca pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, Divisi Sosdikri, Parmas, dan juga SDM. Tapi sebelum ke narasumber, saya ada pantun buat teman pemilih. Pagi hari memetik kelapa muda enak rasanya. Mari kita saling menyapa, lewat sosialisasi tambah pengetahuannya. Baik teman pemilih, kita langsung saja ke narasumber pada hari ini. Beliau adalah Bapak Enat Sugiarto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Yopi, hari ini kita masih berkesehatan, kesempatan, dan intinya siap beraktivitas untuk menemani teman-teman pemilih, kira-kira begitulah. Pak Enot, ini kan di Divisi SDM Parmas ya, mungkin teman pemilih banyak yang tanya, setelah pemilu dan pilkada, apa sih kegiatan di Divisi SDM Parmas itu? Untuk kegiatan sebenarnya kita masih terus melakukan kegiatan-kegiatan khususnya di internal. Karena di mana kalau di waktu tahapan itu kita kegiatan itu lebih ke eksternal, kita melibatkan pihak luar. Namun setelah tahapan kita lebih di kegiatan internal. Di antaranya kita tetap melakukan sosialisasi khususnya pada pemilih pemula, seperti teman-teman pelajar juga kita undang, kita bersosialisasi apa pentingnya demokrasi, pentingnya pemilihan maupun pemilihan umum, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Baik Bapak, jadi meskipun pemilihan dan pilkada sudah selesai, tapi KPU Kabupaten Banyuwangi tetap melaksanakan sosialisasi ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Pak harus pemilih pemula? Pemilih pemula pada dasarnya kan kita harus memberikan pemahaman bahwasanya demokrasi itu adalah di mana kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, di mana apa artinya partisipasi teman-teman pemilih pemula atau pemilih teman-teman muda ini harus sadar juga bahwasanya pemilihan ini cukup penting, karena di mana apa yang menjadi hak mereka bisa tersalurkan sesuai dengan harapan alias tepat sasaran. Jangan sampai mereka punya hak suara tapi apatis, tidak mau menggunakan hak pilihnya. Jadi apa yang terjadi di negara kita ini adalah semua berasal dari rakyat. Jadi apa yang kita pilih, yaitu sebenarnya yang dimaksud dengan suara rakyat, suara Tuhan itu ya suara kita, suara rakyat yang sudah mempunyai hak pilih. Nah, kesadaran ini perlu kita sampaikan, kita pahamkan, khususnya kepada teman-teman pemilih,
ketika ini berhasil, artinya apa yang menjadi proses demokrasi ini, suatu pemilihan ini benar-benar mewakili suara rakyat. Apa yang diinginkan rakyat, apa yang menjadi suatu visi misi, misalnya kandidat baik itu presiden atau kepala daerah, itu apa sih yang ditawarkan. Nah, teman-teman pemilih harus sadar bahwasanya ini jangan sampai apatis. Mereka harus sadar pemimpin itu harus sesuai dengan yang diinginkan rakyat, kira-kira seperti itu. Gitu ya Pak. Mungkin kan pada saat sosialisasi nih, KPU Kabupaten Banyuwangi melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, kan ada beberapa yang mungkin belum memiliki hak suaranya. Itu cara menerapkan ke sekolah-sekolah itu biasanya dengan cara apa sih Pak? Nah, ini artinya bisa di semacam diduplikat atau diambil sisi dari segi materi. Bisa misalnya kalau di sekolah-sekolah itu kan ada pemilihan OSIS. Nah, gimana sih cara pemilihan OSIS itu bisa diterapkan? Mungkin itu bisa mengambil atau mempelajari sesuai dengan apa yang dilakukan oleh KPU. Jadi di mana diperlukan misalnya kertas surat suara, kotak suara, bilik suara dan sebagainya, itu mungkin bisa diadopsi, bisa dipraktekkan di sekolah-sekolah untuk pemilihan OSIS. Tapi pada poin intinya teman-teman pemula itu juga harus belajar berdemokrasi. Artinya gimana memilih suatu ketua itu bisa sesuai dengan harapan mereka, kira-kira begitu. Ketika melaksanakan sosialisasi, pasti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pemilih pemula. Itu biasanya sering muncul itu apa Pak? Kalau yang sering muncul itu banyak ya. Artinya kan mereka belum pernah menyalurkan atau hak pilihnya, atau karena memang belum memenuhi syarat. Yeah. Jadi pertanyaannya itu banyak. Di antaranya yang paling sering itu ya ini, untuk apa sih kita harus memilih? Kenapa sih kita harus memilih, atau kita itu kenapa sebagai rakyat kok harus memiliki pemimpin yang harus dipilih? Nah, itu banyak kita jelaskan. Ya, kembalinya lagi itu lagi apanya, karena demokrasi negara kita negara demokrasi, ya yang berdaulat itu ya rakyat. Artinya pemimpin itu yang memilih ya rakyat, bukan sistem kerajaan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Selain pemilih pemula, siapa sih Pak target sasaran pemilih? Target sasaran pemilih itu banyak, di antaranya yaitu mungkin pemilih disabilitas, kaum marginal, perempuan yang di pelosok-pelosok, itu banyak lah. Artinya hak ini bukan hanya untuk satu golongan, tapi menyeluruh bagi seluruh rakyat. Artinya memiliki hak pilih itu ya harus kita jangkau secara keseluruhan. Selain tatap muka kepada pemilih pemula, kepada masyarakat, terus ada nggak sih Pak cara lain untuk sosialisasi yang digunakan oleh Kabupaten Banyuwangi? Cara lain banyak, karena hari ini sudah eranya era digital, era medsos. Kita juga menyapa teman-teman pemilih itu melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, yang hari ini juga lagi ramai TikTok. Kita sampaikan melalui media sosial. Jadi kita hingga hari ini tiap hari juga terus mengupload, menginformasikan apa yang menjadi informasi penting tentang kepemiluan kita sampaikan. Biasanya ketika sosialisasi kepada mungkin tadi pemilih pemula ya Pak, kepada masyarakat disabilitas, terus marginal, itu apa pesan apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah ya mengenai pentingnya hak pilih itu tadi, hak pilih, hak demokrasi. Sebagai warga negara memang ya nggak boleh apatis, karena ketika kita apatis tidak ada atau nilai kepercayaan masyarakat untuk pemilihan ini sangat kecil, ya kita untuk apa mengadakan pemilihan? Artinya ini harus kita doktrin terus, kita sosialisasikan bahwa memang pemilihan ini penting, karena ya yang menentukan itu kita, gitu loh, rakyat. Nah, kita sebagai penyelenggara harus memfasilitasi itu. Nah, artinya biar supaya masyarakat ini mempunyai greget lah. Artinya punya greget untuk menyuarakan suaranya. Maunya pemimpin yang seperti apa sih?
atau kita milih presiden, bupati, wakil wali kota atau DPR, itu yang sesuai dengan harapan kita, benar-benar mewakili kita, karena negara kita diatur soal itu, gitu. Biar tidak salah atau tidak sesuai harapan apa yang menjadi tujuan pokok bernegara atau bermasyarakat. Baik Bapak, mungkin sebelum closing nih, ada satu atau dua kata yang ingin disampaikan kepada teman pemilih? Ya, kira-kira begini, artinya kan kita kemarin memakai tagline pemilih cerdas, pemilu berkualitas, pilkada berkualitas. Nah, artinya ini adalah bukan akhir dari sebuah perjalanan, tapi melainkan awal untuk bersama-sama membangun bangsa maupun daerah kita. Begitu. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk informasinya mengenai sosialisasi ya. Meskipun pemilu dan pilkada sudah selesai dilaksanakan, tapi Kabupaten Banyuwangi tetap melaksanakan sosialisasi. Salah satunya kepada pemilih pemula, itu nih Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah stay pada podcast hari ini, dan jangan lupa saksikan podcast KPU Kabupaten Banyuwangi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.